Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN pada perusahaan kena pajak. Pendahuluannya, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satunya melalui pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi. Dalam sistem perpajakan Indonesia, perusahaan kena pajak atau PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penerapan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang tertib dan transparan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengalami kendala dalam pencatatan dan pelaporan PPN. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penerapan PPN dan PKP penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi mahasiswa dan pembaca. Selanjutnya ada definisi pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Pajak ini timbul karena adanya penambahan nilai pada setiap tahapan kegiatan usaha, baik pada proses produksi maupun penyaluran barang dan jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung karena pemungutannya dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan pihak yang menanggung pajak tersebut adalah konsumen akhir. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Penerapan PPN dilaksanakan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak atau PKP. Oleh karena itu, pengusaha wajib memahami ketentuan PPN agar pelaksanaan pemungutan dan penyetoran dan pelaporan pajak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah. Lalu selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak pertambahan nilai dikemukakan oleh para ahli dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Fathul Majid, pajak pertambahan nilai diakui selaku pengganti dari pajak penjualan karena pajak penjualan dianggap telah tidak mencukupi buat menampung aktivitas rakyat dan belum mencapai target kebutuhan pembangunan, antara lain untuk menaikkan pendapatan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan pembebanan pajak. Majid dan Solihah 2023. Lalu yang kedua ada Muhammad Mulia Tarmizia. Salah satu instrumen pajak yang dikenakan di Indonesia merupakan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi komoditas barang yang dihasilkan di Indonesia. Pengenaan tarif PPN oleh pemerintah untuk barang yang dihasilkan memiliki tarif umum sebesar 10% terhadap nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi hingga konsumsi menurut Mulia 2023. Ini gue berapa ini ada? 3. Lalu selanjutnya ada definisi dan peran perusahaan kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Lalu pengusaha kena pajak atau PKP memiliki peran penting dalam sistem perpajakan, khususnya PPN, yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP dan atau JKP serta menerbitkan faktur pajak sebagai bukti transaksi yang sah. Selain itu, PKP berperan dalam mendukung tertib administrasi perpajakan melalui pencatatan dan pelaporan yang terstruktur, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, serta memungkinkan pengkreditan PPN masukan untuk menghindari pajak berganda. Lalu selanjutnya ada barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Pasal 1 Ayat 2 dan 3. Semua barang hanya memiliki dua dimensi, yaitu barang berwujud barang dan tidak berwujud. Tidak ada dimensi ketiga. Barang berwujud juga hanya terdiri atas barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Tidak ada bentuk yang ketiga. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semua barang termasuk ke dalam BKP kecuali barang-barang yang ditentukan lain oleh undang-undang, menurut akuntansi dan Ratulangi 2018. Selanjutnya ada data pajak. PT Jaya Elektronik adalah perusahaan yang memproduksi barang kena pajak PKP. Produk tersebut dipasarkan melalui saluran distribusi tidak langsung dengan rantai jalur produksi sebagai berikut. Produsen sebagai PT Elektronik Jakarta, agen, retail, dan konsumen. Untuk memproduksi produk Y, PT Elektronik Jakarta mengeluarkan biaya produksi sebesar 12 juta. Produk Y kemudian dijual oleh PT Elektronik Jakarta kepada agen dengan harga 20.700.000. Selanjutnya, agen menjual produk Y kepada retail dengan harga 18 juta. Retail kemudian menetapkan keuntungan sebesar 10% dari harga beli, yaitu 10% dikali 20.700.000 yang totalnya 2.070.000. Dengan demikian, harga produk Y dari retail kepada konsumen menjadi sebesar 22.770.000. Pajak tambahan nilai PPN dikarenakan berdasarkan dasar pengenaan pajak DPP dengan tarif PPN sebesar 11% pada setiap tahapan transaksi berdasarkan data tersebut, berapa total PPN yang dipungut dan disetor oleh negara atas peredaran produk Y pada seluruh tahapan distribusi. Selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan bagaimana PPN dipungut pada setiap tahap distribusi produk Y, mulai dari produsen, agen, hingga retail. Sistem ini disebut PPN multi-tax stack. Karena pajak dipungut di setiap tahap tetapi yang disetor hanya nilai tambahannya. Di kolom pertama ada wajib pajak. Di sini ada pelaku usaha yaitu ada produsen, agen, retail. Di kolom kedua pungut ke pembeli di tahap berikutnya. Di kolom ketiga ada biaya, dasar pengenaan pajak harga jualnya. Yang di kolom keempat ada PPN masukan, PPN yang dibayar saat membeli. Yang kelima ada DPP, itu ada harganya di soalnya. Yang keenam ada PPN pengeluaran, PPN yang dipungut saat menjual. Di ketujuh ada kolom tambahan pajak, PPN yang disetor atau PPN dikeluarkan dikurangi PPN masukan. PPN ini yang benar-benar masuk ke negara adalah selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Untuk selanjutnya ada perhitungan multitask. Yang pertama, produsen PT Jaya Elektronik Jakarta. Harga jual agennya 18 juta. PPN yang dikeluarkannya 11% dikali 18 juta, yaitu 1.980.000. PPN masukannya dari biaya produksinya 1.320.000. Untuk PPN yang disetornya 1.980 dikurang 1.320. Totalnya 660.000. Yang kedua ada agen, harga jual ke retailnya 20.700.000. Untuk PPN masukannya 1.980. PPN yang dikeluarkannya 11% dikali 20.700. Totalnya 2.277.000. Untuk PPN yang disetornya 2.277.000 dikurang 1.980.000. Yang totalnya 297.000. Yang ketiga ada retail. Harga jual ke konsumennya yaitu 22.770.000 rupiah. Untuk PPN masukannya 2.277.000. PPN yang dikeluarkannya 11% dikali 22.770.000. Totalnya 2.504.700.000 rupiah. Untuk PPN yang disetornya ada 2.504.700.000 rupiah dikurang 2.277.000 rupiah. Totalnya 227.700. Retail yang hanya menyetor PPN atas nilai tambahannya. Kesimpulannya, jika dijumlahkan total PPN yang diterima negara adalah 660.000 ditambah 297.000 ditambah 227.700
Hasilnya 1.184.700. Nilai ini sama dengan 11% dari harga akhir sebelum PPN, sehingga membuktikan bahwa sistem PPN multi-tax tidak menimbulkan pajak berganda. Jadi, kesimpulan penerapan perhitungan PPN yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu total PPN yang diterima negara 660.000 ditambah 297.000 ditambah 227.700 dengan jumlah 1.184.700. PPN dipungut pada setiap tahap distribusi, namun yang disetorkan hanya selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Beban pajak PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan produsen, agen, dan retail bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPN. Selanjutnya ada SPT masa PPN PT Jaya Elektronik. Bagian pertama, identitas dan pajak keluaran. Di bagian ini menjelaskan laporan pajak dan PPN itu berasal. SPT ini adalah SPT masa PPN bulan April 2024. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Itu adalah contoh SPT masa PPN di PT Jaya Elektronik. Yang lapor pajak adalah retail produk Y, statusnya itu PKP. Dari hasil penjualan barang ke konsumen, perusahaan kena pajak keluaran. Rinciannya, nilai penjualan DPP yaitu 22.770.000. PPN 11% yang dipungut dari konsumen yaitu 2.504.700. Jadi, setiap ada penjualan, perusahaan narik PPN dari pembeli dan itu disebut PPN keluaran. Bagian 2 ada pajak masukan, perhitungan, dan pembayaran. Ini fokus ke PPN pembelian dan hasil akhirnya. Saat perusahaan beli barang untuk usaha, mereka juga bayar PPN. PPN ini disebut PPN masukan dan boleh dikurangin. Rinciannya, untuk PPN masukan yaitu 2.277.000 dan PPN keluarannya itu 2.504.700. Perhitungan akhirnya PPN keluaran dikurang PPN masukan yaitu 2.504.700 dikurang 2.277.000, hasilnya 227.700. Artinya, bulan April 2024 perusahaan masih kurang bayar PPN, jadi harus setor 227.700 ke negara. Selanjutnya, ada kesimpulan. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi BKP dan atau JKP yang berperan penting dalam penerimaan negara. Pemungutan PPN dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sedangkan beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. PKP bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN, serta penerbitan faktur pajak secara tertib. Studi kasus PT Jaya Elektronik menunjukkan penerapan sistem multi-stage tax di mana PPN dikenakan di setiap tahap distribusi tanpa menimbulkan pajak berganda melalui mekanisme pengkreditan. Proses pengisian SPT masa PPN juga telah dilakukan sesuai ketentuan, mencerminkan pelaksanaan PPN yang transparan dan akuntabel. Perusahaan perlu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan dalam pengelolaan administrasi PPN melalui pencatatan transaksi yang akurat dan pengarsipan dokumen perpajakan yang tertib. Selain itu, perusahaan juga harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perpajakan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi dengan pengembangan kewajiban PPN berjalan dengan efektif dan efisien. Di sisi lain, mahasiswa dan akademis diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan terkait PPN guna memperkaya pemahaman dan kajian di bidang perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.